Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk di kesempatan kali ini saya akan coba men-share kembali beberapa fungsi dari Excel ya untuk kali ini. Seperti terlihat di layar monitor, di sini kita akan ada fungsi AND, dan juga fungsi OR. Kemudian nanti seperti apa pemahaman atau pengertian atau cara menggunakan fungsi AND dan OR ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk yang pertama, kita perhatikan di tabel yang atas ini yang sudah saya buat ini ya. Ini saya sudah sediakan ada kondisi 1, ada kondisi 2, kemudian ada AND dan ada OR. Ini akan saya hapus seperti ini. Oke, nah seperti apa pemahamannya? Pemahamannya seperti ini. Pertama, saya akan bilang agar lebih mudah memahaminya. Untuk N ini bisa dibilang wajib dipenuhi. Jadi kalau misalkan ada persyaratannya misalkan ada 1, 2, 3 berbagai macam persyaratan. Artinya karena tadi saya bilangnya wajib, intinya persyaratan tersebut harus terpenuhi, itu AND. Tetapi kalau misalkan OR, jika ada beberapa persyaratan, misalkan ada 3 persyaratan, satu saja yang memenuhi, maka hasilnya akan terpenuhi. Oke, mungkin masih bingung seperti apa maksudnya ya. Jadi pertama di sini saya katakan saja N ini wajib, OR itu tidak wajib. Itu yang pertama. Nah, sekarang coba perhatikan di sebelah kiri. Di sini saya ada kondisi 1 dan kondisi 2. Oke, kondisi 1 di sini ada true, kemudian kondisi 2 ada true. Kemudian nanti jika menggunakan fungsi AND apakah hasilnya di sini, dan jika menggunakan fungsi OR hasilnya apa di sini. Nah, di sini saya sudah mempunyai 4 kondisi. Kondisi 1 ada true, ada false, ada true, ada false. Jadi ada 4 kondisi. Kemudian kondisi kedua juga ada 4 kondisi, ada true, kemudian ada false lagi, dan ada false lagi. Nah, kita akan coba langsung praktek. Jika menggunakan fungsi AND, ini apa hasilnya? Jadi jika kondisi 1 ini true dan kondisi kedua juga true, apa akan hasilnya? Kita akan coba ya. Ini hanya untuk pemahaman, prakteknya nanti ada di tabel di bawah gitu ya. Nah, AND saya tulis langsung sama dengan ini ya, sambil dilihat. Diketik AND atau huruf besar saja supaya lebih jelas. Jadi sama dengan AND buka kurung. Nah, di sini kalau diperhatikan ada logical 1, titik koma, logical 2, titik koma, titik titik. Artinya bisa lebih dari 2 logical atau bisa lebih dari 2 kondisi. Nah, logical 1 kita ambil yang ini. Seperti itu ya, saya klik. Titik koma, logical 2 yang ini. Ya, jika ada logical 3 dan seterusnya tinggal diklik. Jangan lupa pemisahnya adalah titik koma. Tutup kurung. Ya, hasilnya apa? Kita akan enter. True. Ya, karena dua-duanya dia sudah true, maka dia hasilnya akan true. Ini saya akan coba copy, tarik ke bawah. Ya, nah lihat hasilnya yang kedua jadi false, yang ketiga jadi false, kemudian yang keempat dia jadi false. Nah, maksud saya wajib tadi, kondisi pertama dia wajib benar atau wajib true, kondisi kedua wajib true, maka dia akan bernilai benar atau bernilai true. Tetapi kalau misalkan ini ya, kalau yang kondisi kedua ini jelas nih ya, kondisi kedua pertama dia false, kondisi kedua dia false, maka hasilnya tetap false. Nah, misal yang ketiga nih, kondisi pertama dia true tapi kondisi kedua dia false, masih dia akan bernilai false. Nah, ini akan saya ganti nih kebetulan ya. Misalkan yang gini, kondisi pertama akan saya buat tetap false, kondisi kedua ini misalkan saya buat true. Hasilnya tidak akan true, tetap false karena hanya satu yang bernilai benar. Kapan dia akan bernilai benar?
kalau menggunakan fungsi AND ya kalau kedua-duanya benar seperti kondisi pertama ini. Itu ya, jadi makanya saya ibaratkan wajib. Jadi kondisi 1 dan kondisi 2 ini dia harus wajib bernilai benar, maka hasilnya dia akan benar. Nah, sekarang berbeda hasilnya kalau kita menggunakan fungsi OR atau yang saya sebut tadi tidak wajib. Nah, kita akan coba lihat sama dengan OR buka kurung. Sama ya, dia ada logical 1, logical 2. Ya, ini kondisi 1. Oke, yang ini titik koma, logical 2 yang ini tutup kurung, jadi sama, jadi cara menulisnya sama, bedanya ya kalau dia AND, tapi kalau dia OR, enter, dia masih bernilai benar, OR, true, karena ya memang dua-duanya kan 1 dan 2 ini true. Nah, kita akan lihat, saya akan kopikan ke bawah ya. Nah, untuk yang kedua ya ini jelas salah ya, karena untuk yang pertama dia false dan yang kedua juga dia false, maka hasilnya tetap false. Tetapi coba perhatikan yang ketiga, kondisi pertama dia true, tapi kondisi kedua dia false. Tetapi hasilnya masih bisa true. Nah, karena makanya saya bilang tadi dia tidak wajib, atau artinya salah satu saja terpenuhi, maka dia akan bernilai true. Begitu juga yang keempat false, kemudian yang kedua dia true, hasilnya juga dia true. Ya, itu sedikit pemahaman mengenai fungsi AND dan OR. Jadi bisa saya katakan AND itu wajib dipenuhi jika ada persyaratan. Kalau menggunakan fungsi AND, dia wajib dipenuhi semua persyaratan tersebut. Tetapi kalau misalkan menggunakan fungsi OR, jika ada beberapa persyaratan, salah satu saja persyaratan tersebut terpenuhi, maka hasilnya dia akan bernilai true atau berhasil. Oke, itu pemahaman mengenai AND dan OR. Tapi kalau misalkan pemahaman ini masih agak sedikit bingung, saya akan ada contoh lagi yang kedua. Karena mungkin dengan contoh yang kedua ini lebih mudah memahami kapan kita menggunakan AND dan kapan kita menggunakan OR. Oke. Nah, di sini saya sudah ada nilai 1 dan nilai 2. Kemudian hasilnya, saya mempunyai keterangan seperti ini. Keterangannya, jika nilai 1 di atas sama dengan 75 dan nilai 2 di atas sama dengan 75, maka dia lulus. Jadi ini keterangannya begini. Ini ada nilai 1 dan ada nilai 2. Nilai 1 ada 80, ini ada 75, kemudian ada 75, ini ada 65, kemudian ada 65, kemudian ada 85. Ini kalau kita lihat sebenarnya bisa langsung ya. Kalau kita perhatikan nih, kalau misalkan 80 dengan 75, otomatis pasti hasilnya akan lulus ya. Kalau berdasarkan kriteria yang ini. Kemudian yang kedua 75 dengan 65, ini juga hasilnya pasti tidak lulus karena yang kedua dia 65. Kemudian yang ketiga nilai 1 65, kemudian nilai 2 85. Ini hasilnya pasti dia tidak lulus karena nilai satunya dia 65. Nah, bagaimana membuat formula dengan keterangan yang ada di sini? Pertama yang perlu kita perhatikan, jika ada keterangan, kita baca keterangannya, karena dari keterangan kita bisa langsung melihat ada panduan. Misal seperti ini ya. Jika nilai 1 otomatis, di sini kita akan menggunakan fungsi if. Kemudian yang kedua, di sini ada keterangan dan. Dan otomatis di sini kita akan menggunakan fungsi AND. Ya. Nah, sekarang artinya di sini kita menggunakan fungsi if dan fungsi AND. Seperti apa cara menggunakannya? Ini yang akan kita praktekkan. Nah, langsung saja saya ketik di bawah hasil ya, seperti ini. Ya, sama dengan jika nilai 1, maka saya ketik if buka kurung. Oke ya. Jika nilai 1 di atas sama dengan 75 dan, nah karena di sini ada AND, di sini langsung saya ketik AND-nya seperti ini. Ya. Jadi format rumusnya seperti itu, sama dengan if buka kurung AND buka kurung nilai 1 di atas sama dengan 75.
nilai 1 berarti nilai yang ini ya. Berarti yang 80 ini berarti saya kliknya di sini. Ya, seperti itu. Nilai 1 di atas sama dengan 75. Berarti setelah saya klik di sini, di atas sama dengan, nah ditulis seperti ini ya. Di atas sama dengan 75, saya ketik 75. Ya. Dan nilai 2 di atas sama dengan 75. Nah, berarti di sini logical 2 langsung saya titik koma. Titik koma. Nilai 2 berarti yang ini tadi ya. Nih, kalau susah ngeliknya ini saya klik aja di nilai 2, tapi gunakan panah ke bawah. Nah, di situ ya. Jadi di D10 itu ya. Mungkin bisa dipahami yang ini. Di 10 di atas sama dengan 75. Sama, saya ketik lagi di atas sama dengan 75. Saya ketik 75. Nah, di sini untuk logikalnya selesai. Saya tutup kurung. Ya, jadi ini hanya untuk n-nya saja selesai. Jadi nulisnya seperti itu. If buka kurung AND C10 klik di nilai 1 di atas sama dengan 75, klik diketik ya, koma nilai 2 D10 ya, nilai 2 yang ini di atas sama dengan 75, maka lulus. Maka di sini langsung saya ketik titik koma ya, saya ketik tulisan lulus. Jangan lupa karena dia karakter huruf, lulus itu dia harus diapit dengan tanda kutip. Selain itu titik koma otomatis jika tidak memenuhi persyaratan ini, maksudnya dia tidak akan lulus. Saya tulis tidak lulus. Ya, tutup kurung 1 kali. Nah, jadi pengetikan rumusnya jika ada keterangan seperti ini ya. Nah, ini seperti ini rumusnya. Kita akan coba lihat hasilnya, saya enter. Ya, ini lulus ya. Coba saya tarik ke bawah. Ya, ternyata yang kedua juga tidak lulus. Ya, di sini jelas karena yang kedua nilainya 65 dan yang ketiga ini juga tidak lulus karena ini nilai pertamanya 65. Karena persyaratan dari keterangan yang ada di sini, dia harus semuanya di atas 75 baru bisa lulus. Seperti itu. Nah, ya. Oke. Itu contoh penerapan pertama fungsi AND jika ada keterangan seperti ini. Nah, yang kedua kita akan coba praktek lagi di sini. Kalau tadi yang pertama di sini kita lebih mudah karena ada keterangan dan. Nah, karena ada keterangan dan, otomatis di sini kita mengetahui rumusnya dia AND. Nah, tetapi di sini kita coba lihat yang ketiganya, keterangannya seperti ini. Jika jenis kelamin adalah laki-laki, usia kurang dari sama dengan 35, pendidikan adalah D3, maka lulus. Artinya, kalau kita lihat keterangan ini, persyaratan ini dia meminta jenis kelaminnya harus laki-laki, usianya di atas kurang dari sama dengan 35, pendidikan D3, baru dia lulus. Selain tidak memenuhi kriteria ini, dia hasilnya dia tidak lulus. Nah, di sini kita ada panduan jika ya, artinya tetap menggunakan fungsi if, tapi di sini tidak ada keterangan dan atau keterangan atau. Tetapi dari persyaratan ini kita bisa pahami dia meminta 3 persyaratan ini harus terpenuhi. Artinya ini dia menggunakan fungsi AND. Ya, itu ya. Walaupun dia tidak ada keterangan tulisan dan, tetapi di sini kita bisa mengerti pernyataan atau keterangan ini dia meminta harus terpenuhi. Otomatis di sini kita menggunakan fungsi N. Nah, di sini saya akan simulasi jenis kelaminnya. Yang pertama misal perempuan. Budi itu laki-laki ya. Laki-laki, Tony laki-laki, perempuan. Misalkan Budi 37, ini
33 ini 30. Pendidikan ini SMA misal, ini dia D3, ini S1. Nah, seperti itu ya. Nah, ini persyaratan yang sudah kita buat, dan kita akan lihat hasil administrasinya apakah dia lulus atau tidak. Nah, bagaimana cara menulis formulanya? Caranya seperti ini. Saya klik di sini sama dengan oke, supaya tidak mengganggu saya hapus dulu. Ini saya buat rata kiri aja supaya dia tidak berlari ke kiri ya. Oke, di sini sama dengan if. Di sini tadi kita jelas karena dia sifatnya wajib, berarti menggunakan fungsi AND. Seperti ini ya. If AND logical 1, jika jenis kelamin, berarti ini logical satunya jenis kelamin adalah laki-laki, berarti di sini. Ya, itu ya, jenis kelamin adalah laki-laki artinya sama dengan laki-laki, kita tulis seperti itu ya. Koma. Logical 2, usia kurang dari sama dengan 35. Usia ini kurang dari seperti itu sama dengan, nah diberi tanda kurang dari sama dengan berapa? 35 titik koma. Logical 3, pendidikan adalah D3. Pendidikan yang ini ya. Nah, pendidikan adalah D3 artinya pendidikan sama dengan D3. Jangan lupa diambil tanda petik. Oke. Karena logikalnya hanya ada 3, berarti hanya 3 ini tutup kurung. Ya, maka lulus. Titik koma, lulus. Seperti ini. Selain itu artinya tidak lulus ya, titik koma lagi, tidak lulus. Ya, nah tutup kurung 1 kali. Beginilah jadi rumus ataupun cara menulis untuk keterangan seperti ini. If n C18 laki-laki, seperti ini ya, tutup kurung 1 kali. Oke, kita coba lihat hasilnya. Enter. Nah, tidak lulus yang pertama. Saya copy dulu, kemudian kita lihat adakah yang lulus. Ya, kenapa yang pertama ini tidak lulus? Padahal dia laki-laki terpenuhi, usianya dia terpenuhi, tetapi pendidikannya dia masih SMA, makanya dia tidak lulus. Karena diminta pendidikannya D3. Yang kedua, dia laki-laki, umurnya juga 33, pendidikan D3, baru dia lulus. Kemudian yang ketiga ini jelas tidak lulus karena dia perempuan, walaupun usia memenuhi pendidikan S1 tetap tidak lulus. Nah, itu ya. Oke. Itu mungkin sedikit penjelasan mengenai fungsi AND dan fungsi OR. Jadi kembali saya ingatkan, AND ini sifatnya wajib dan OR itu sifatnya dia tidak wajib. Dan biasanya ini pasti selalu diikuti dengan fungsi if. Terima kasih, mungkin silakan siapa tahu bermanfaat untuk kita bagaimana cara menerapkan atau menggunakan fungsi OR. Bisa digunakan untuk administrasi perkantoran ataupun mencari kriteria tertentu. Untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.